Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita masih diberikan kesempatan untuk berada di tempat ini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj. Dan apabila kita aturkan selawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah kelak, amin ya rabbal alamin. Menilik kembali tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu sebuah peristiwa di luar nalar manusia, bukan tanpa alasan untuk wajib kita imani. Isra dan Mi'raj bukan hanya peristiwa tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menunjukkan kekuasaannya dan kebesarannya kepada kita semua. Peristiwa Isra Mi'raj hanya terjadi pada satu malam saja, di mana Rasulullah SAW dibawa oleh malaikat Jibril dari Masjidil Haram yang berada di kota Mekah menuju ke Masjidil Aqsa yang berada di Baitul Maqdis di Palestina. Di sana Rasulullah kemudian bertemu dengan para nabi dan langsung melaksanakan sholat sebagai persatuan umat Islam. Kemudian peristiwa Mi'raj yaitu perjalanan Rasulullah SAW menuju langit melalui 7 lapis langit. Di sana dalam perjalanan menuju ke Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW pun bertemu dengan para nabi, dan pada akhirnya Rasulullah pun menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian Allah memerintahkan Rasulullah untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Kecepatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bisa dijelaskan dengan hukum fisika. Sebagai umat Islam, kita wajib mengimani perjalanan Rasulullah SAW tersebut. Ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari Isra dan Mi'raj. Yang pertama, adanya keajaiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dibayangkan mana mungkin perjalanan yang ditempuh dari Mekah ke Yerusalem dengan transportasi pesawat itu harus membutuhkan waktu sekitar 2 jam, dan perjalanan ke luar angkasa itu tidak mungkin dilakukan dengan hanya membutuhkan semalam saja. Ketika Allah menggunakan kekuasaannya, maka hal itu pun bisa terjadi. Hal ini yang tercantum dalam surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi Ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Perjalanan spiritual pada zaman Rasulullah SAW mengandung banyak pelajaran bagi umat muslim pada masa kini. Ketika Allah sudah menjadikan hal itu adalah benar, maka umat manusia atau umat muslim pada masa kini harus mengimani hal tersebut. Lalu kemudian dari perjalanan Nabi Muhammad SAW, kita juga harus memahami bahwa beliau memiliki jiwa pengabdian yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari peristiwa Isra Mi'raj lah kita banyak mengambil pelajaran dari sana. Yang pertama yaitu
yaitu memaklumi atau memahami bahwa perjalanan Nabi Muhammad SAW itu adalah bukti dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyadari bahwa pentingnya persatuan umat Islam itu dalam sholat. Lalu yang terakhir, yang ketiga, merenungkan bahwa sholat itu sebagai landasan atau sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa meneladani kebaikan hati atau kebaikan sikap dari Rasulullah SAW, dan kita harus menunaikan sholat sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita juga harus bersyukur dan menikmati setiap kehidupan yang kita jalani, dan senantiasa harus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada dan dimanapun langkah kita berada. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis.